Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Nurul Jana Hidayat dengan NIM 077. Saya Reni Oktavia Ramadhani dengan NIM 085. Saya Sakifah Salwasa Sabila dengan NIM akhir 078. Saya Ferinda Khairunisa dengan NIM akhir 105. Di sini kami akan menjelaskan tentang salah satu desa yang kami pilih, yaitu Desa Sambi yang berada di Pakem. Desa Sambi merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara historis, Desa Sambi terbentuk sebagai desa yang agraris, yang kehidupan masyarakatnya sangat bergantung pada pertanian dan juga persawahan dan perkebunan. Nama Sambi ini diyakini berasal dari kondisi alam di wilayah Desa Sambi ini, yang masa lalu Desa Sambi ini ditumbuhi oleh pohon sambi, jenis tanaman kayu. Keberadaan pohon tersebut menjadi penanda wilayah dan kemudian digunakan sebagai nama desa oleh masyarakat setempat. Dan di Desa Sambi ini ada salah satu tempat yang menarik untuk kalangan masyarakat luas, yaitu adalah Ledok Sambi. Dan Ledok Sambi ini adalah sebuah kawasan ekowisata di Sleman, Yogyakarta yang menawarkan wisata alam dengan konsep outbound, area piknik di tepi sungai, dan juga dulunya di daerah ini hanya sebuah warung kecil sebelum berkembang menjadi destinasi wisata seperti saat ini. Fasilitas dan aktivitas yang disediakan adalah berbagai wahana seperti flying fox, skuter, paintball, dan juga gun, archery, kayak melukis, dan barbecue. Ada juga area camping yang menyewakan tenda dan tempat berbagai paket outbound untuk semua usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa atau perusahaan. Fasilitas lain yang tersedia juga ada warung kopi di tepi sungai. Yang kedua, tujuan kami mengadakan ini adalah untuk mendorong atau meningkatkan daya tarik agar mampu bersaing dengan destinasi wisata lokal, memperkenalkan kearifan lokal Ledok Sambi, yaitu potensi alam yang dimiliki sebagai nilai unik layak dipromosikan kepada wisatawan lain, dan juga mewujudkan citra atau identitas yang mudah dikenal sehingga Ledok Sambi memiliki karakter branding yang kuat dan melekat di ingatan pengunjung, dan juga memberikan kesan positif yang berkelanjutan nantinya. Yang ketiga ada manfaatnya. Manfaatnya ada mendorong peningkatan ekonomi masyarakat setempat melalui aktivitas wisata, penjualan produk UMKM, dan peluang usaha baru yang muncul dari kedatangan wisatawan. Yang kedua ada memperkuat rasa kebersamaan serta jati diri warga, karena masyarakat terlibat langsung dalam mengelola kegiatan wisata ini, dan juga menampilkan kekayaan alam yang ada di Ledok Sambi sendiri. Dan yang terakhir ada meningkatkan reputasi dan citra positif sehingga Ledok Sambi semakin dikenal sebagai tujuan wisata yang ramah, edukatif, dan memiliki keindahan alam yang asri. Selanjutnya ada analisis situasi yang akan dijelaskan oleh Salwa. Nah, untuk analisis situasinya ada kekuatan, strength, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threat atau ancaman. Nah, Ledok Sambi ini memiliki kekuatan utama pada keindahan alam lereng Merapi yang sejuk, luas, dan tenang, dengan beragam aktivitas wisata alam yang cocok untuk keluarga dan edukasi. Namun, pengelolaannya masih menghadapi tantangan seperti ketergantungan pada cuaca, keterbatasan promosi digital, serta akses transportasi yang belum optimal. Di sisi lain, meningkatnya minat wisata alam dan peluang kolaborasi dengan UMKM serta lembaga pendidikan membuka ruang pengembangan yang besar. Meskipun persaingan destinasi serupa dan risiko lingkungan tetap perlu diantisipasi. Nah, untuk menghadapi persaingan ini, Ledok Sambi menonjolkan sistem harga donasi sebagai ciri khas yang inklusif, menawarkan pengalaman bermain bersama alam yang edukatif, serta memosisikan diri sebagai ekowisata desa yang ramah dan berkelanjutan. Strategi ini diperkuat melalui kolaborasi dengan masyarakat lokal, peningkatan kualitas layanan berbasis kearifan desa, pemanfaatan storytelling digital, dan komitmen pada pelestarian lingkungan agar tetap relevan dan berdaya saing.
Selanjutnya, kami akan menampilkan keunikan lokal atau unique selling proportion dari wilayah Ledok Sambi. Salah satu hal yang membedakan Ledok Sambi dengan tempat wisata lain itu tidak adanya harga tiket yang pasti. Jadi pengunjung hanya diminta memberikan sumbangan secara sukarela. Selain itu, Ledok Sambi menawarkan keindahan alam yang masih terjaga, asri dan alami, sehingga memberikan pengalaman wisata yang dekat dengan alam serta menenangkan bagi pengunjungnya. Slide selanjutnya, bagian strategis branding, Ledok Sambi memiliki visi untuk menjadi negara wisata yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Visi ini diwujudkan melalui misi pengembangan potensi wilayah dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal, menjaga kelestarian alam dan budaya, serta memberikan pelayanan yang berkualitas kepada wisatawan. Hal ini juga ditegaskan oleh Bapak Budi Santoso selaku Kepala Desa Ledok Sambi yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pengelola wisata dan masyarakat. Selanjutnya, slide pesan inti, Ledok Sambi ingin menghadirkan wisata alam yang ramah lingkungan dan bersahabat bagi semua kalangan. Konsep ini tercermin dari suasana wilayah yang nyaman, terbuka, dan menyatu dengan alam, sehingga pengunjung tidak hanya menikmati liburan, tetapi juga dapat mendapati pengalaman edukasi dan rekreatif. Oke, selanjutnya adalah elemen identitas brand. Jadi ini adalah logo daripada Ledok Sambi sendiri. Nah, di sini itu ada gambar gunungnya dan juga ada gambar kayak tanaman, bunga-bunga gitu kan. Nah, di sini juga dari Ledok Sambi ini juga ada tagline yaitu semua berani bermain bersama. Jadi tuh kayak ini tuh wisata keluarga banget gitu loh, kayak mempererat hubungan kayak gitu. Nah, itu. Selanjutnya adalah target dan audiens. Nah, untuk segmentasi pasarnya di sini itu target dan audiensnya itu adalah yang pertama pelancong, orang-orang yang suka rekreasi gitu. Nah, terus ada rombongan sekolah, mahasiswa, keluarga dan juga kelompok gitu. Jadi kayak mungkin bisa family gathering atau outbound desa, outbound RT gitu. Nah, selanjutnya ada wisatawan umum seperti wisatawan alam, wisatawan petualangan dan juga wisatawan edukasi kayak gitu. Nah, yang kedua adalah pasar khusus, ya ini masyarakat lokal di sini, komunitas dan juga organisasi seperti itu. Itu tadi target dan audiens. Nah, yang selanjutnya adalah program dan aktivitas visualcom. Program dari kami itu adalah kaos dari Ledok Sambi ini. Nah, ini adalah gambar kaosnya. Ini seperti ini ya. Nah, di sini itu kita ngambil konsepnya yang simpel-simpel aja. Yang pertama adalah ada tulisan Ledok Sambi di bagian depan itu ya simple aja. Nah, terus akhirnya yang belakang itu ada gambar gunung, ada gambar camping, ada gambar ini sungai dan juga ya pokoknya wahana-wahana di sini ya. Jadi itu bener-bener gambarin apa yang ada di sini. Pokok ya kekeluargaan banget. Dari logonya ini udah kelihatan kalau ini tuh adalah wisata keluarga seperti itu. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan.